Pemirsa, perang terhadap narkoba bukan saja diserukan oleh polisi. Dua aktivis anti narkoba di Sukoharjo, Jawa Tengah punya cara yang unik. Mereka gencar melakukan kampanye untuk memerangi narkoba melalui pendekatan seni budaya. Berikut kisah inspiratifnya dalam Inspirasi Siang. Menebus dosa, tapi nggak nyangka dunia ini memang sudah hancur gara-gara narkoba. Pagi menjelang, Agus Widenarko yang akrab disapa Danar bersiap diri di rumahnya di Desa Larangan, Kecamatan Gayang, Sukoharjo, Jawa Tengah. Dibantu ibundanya, Danar mengenakan pakaian adat beskap Jawa lengkap. Sambil membawa gitar kesayangan, Danar berangkat menemui rekannya, Tatung Hilarius Mukti. Seperti Danar, Tatung pun mengenakan pakaian khas Jawa, kain lurik. Kedua pria asal Sukoharjo tersebut dikenal masyarakat sebagai duo Blangkon. Kebetulan kita berdua dulunya memang berada di jalur yang dekat dengan narkoba. Kalau tempat yang saya urusi itu ada jual beli narkoba di situ. Saat itu saya tidak terpikirkan dan ternyata berkat tempat yang saya urusi itu sahabat saya ini terperosok narkoba. Masa lalu itu membuat background kita berdua untuk hijrah. Dengan gaya tradisional, mereka menampilkan pertunjukan musik di hadapan sejumlah mahasiswa. Aksi tersebut merupakan bagian dari cara duo Blangkon memberikan penyuluhan anti narkoba kepada generasi muda. Penyuluhan biasa sudah, tapi kita eksplor karena kita dulu berasal dari kesenian, kita pakai budaya dengan musik, dengan sulap, dengan sekarang ini budaya Jawa. Nah, pakai budaya itu budaya itu adalah bahasa kita untuk mendekatkan diri kepada siapapun dengan budaya. Lebih enak kita dilihat, lebih enak kita menyuarakan sesuatu. Musik juga budaya. Nah, dengan musik bahasa universal, bahasa orang-orang untuk menyatu. Orang berbeda-beda kalau sudah dengar musik satu. Tapi kita pakai seperti ini isi di mahasiswa, di anak-anak muda, mereka pertama langsung brandingnya lihat. Kalau kita hanya sekedar baju komplit dimasukin segala macam formil seperti itu, ini seperti yang lain. Pertama bikin terkejut dulu, yang kedua maksud terkejutnya itu bikin mereka tertarik. Selain mengenalkan budaya, Blangkon sendiri memiliki makna mendalam, singkatan Bloko dan Lelakon, yang artinya jujur bertindak dan berperilaku. Karena baik Danar maupun Tatung, masing-masing memiliki pengalaman pribadi dengan lingkungan para pemadat narkoba. Kepahitan masa lalulah yang akhirnya menyadarkan dan membawa mereka berdiri di barisan terdepan untuk berkampanye melawan narkoba. Kita ceritakan masa lalu yang parah-parahan, masa lalu kita yang terperosok, supaya kejujuran ini menjadi pelajaran buat orang-orang lain, jangan sampai anaknya terperosok. Menggunakan pendekatan edukasi dan hiburan, kiprah duo Blangkon sebagai aktivis anti narkoba pun lambat laun dilirik banyak pihak. Tidak hanya di wilayah Kabupaten Sukoharjo, duo Blangkon juga mendapat undangan penyuluhan keliling Indonesia. Anak-anak, remaja, hingga orang tua seluruhnya menjadi sasaran kampanye anti narkoba Danar dan Tatung. Ya, kita menyampaikan pesan dengan cara edukasi dan entertainment. Jadi, mungkin ya, karena kita 1000 kampung, kita ketemu peserta atau audiens yang majemuk dan tidak semuanya itu minta resmi, minta penyuluhan yang monoton gitu. Makanya kita harus eksplor supaya pesan yang ingin kita sampaikan itu masuk, dan niatnya yang utama adalah menginspirasi. Kita nggak mau selesai dari penyuluhan itu goodbye, mereka selesai terus
nggak mau menyampaikan lagi ke orang lain. Kita pengen menginspirasi biar mereka memotivasi biar mereka menjadi the next penyuluh, the next penyampai. Jadi mereka senang dengan penyuluhan itu, nyaman. Setelah itu ketemu orang lain, menyampaikan apa yang kita sampaikan. Dan apa yang kita sampaikan, alhamdulillah mereka juga suka semua. Suka. Jadi 2-3 jam penyuluhan itu nggak terasa, dan itu bisa indikatornya adalah kita sebar nomor konsultasi. Kalau sampai selesai penyuluhan ada yang konsultasi, berarti nggak teknik kalau bahasa Jawa. Memperhatikan. Sasarannya, waduh, makanya kita pakai semua anak kecil. Iya, kalau anak kecil sebenarnya bukan konsep belangkon seperti ini dengan bercerita, berdongeng, tapi juga kita pernah memakai kostum badut. Nah, kita bermain, bernyanyi, aksi di jalan, pakai badut segala macam. Terus remaja, pemuda, itu fokus utama sebenarnya. Mereka belum memikirkan bahwa narkoba sudah ada di sekitar mereka. Sekarang setelah meletus ini, berita di televisi muncul terus, data dari BNN memunculkan berjuta-juta rakyat Indonesia. Akhirnya mau tidak mau mereka harus tahu. Ibu-ibu, orang tua, bapak-bapak yang ada di berita anaknya kena, bapak-bapaknya nggak mudeng, orang tuanya nggak mudeng, harus akhirnya butuh edukasi penyuluhan. Semakin dikenal namanya, Dua Belangkon berharap bisa terus menyerukan perjuangan melawan narkoba, sehingga generasi muda Indonesia memiliki masa depan cerah tanpa narkoba.